Ya, kita masuk ke materi yang pertama di mata kuliah SPM. Ini mengenai garis besarnya SPM, ya, garis besarnya. Jadi apa sih yang akan dipelajari gitu ya, apa yang akan dipelajari sebetulnya di SPM ini gitu. Nah, namun materi yang pertama ini sebetulnya belum menunjukkan secara teknis gitu ya, secara teknis membuat pengendalian itu seperti apa, itu belum gitu ya. Kita baru akan secara teknis membuat itu sepertinya di pertemuan ketiga ya, kalau nggak ketiga keempat itu seperti itu akan berchat. Jadi yang sekarang ini kita ada 2 PPT, yang ini ada masih berupa konsep ya, masih berupa konsep. Harap diperhatikan karena ini nanti sangat bisa keluar di ujian-ujian yang akan teman-teman lalui nanti gitu ya. Teori, kalau dibilang berarti ini teori gitu, bisa dibilang seperti itu, tapi bukan berarti teori yang dihafalkan, bukan ya, bukan berarti teori yang dihafalkan, melainkan benar-benar teori yang harus dipahami, ya, benar-benar harus dipahami. Karena kalau tidak dipahami, nanti ketika diberikan contoh kasus segala gitu, nanti kemungkinan besar akan sulit untuk memahami, untuk bisa menjawabnya dengan baik seperti pas di Manstra kemarin, gitu ya. Ada yang hafalan, tapi juga benar-benar pemahaman, gitu ya. Jadi yang kemarin sudah melewati di Manstra, yang sudah baik nilainya, cara belajar Anda kemarin bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi di sini. Nah, yang belum baik nilainya kemarin, berarti Anda harus memperbaiki cara belajarnya yang kemarin, gitu ya. Karena ini mirip-mirip seperti itu, ya. Oke. SPM secara garis besar itu gini. Kemarin kita sebenarnya merupakan bagian dari siklus manajemen strategi, yaitu di siklus yang dieksekusi atau implementasi dan evaluasi. Nah, jadi sebetulnya kemarin kan pas Manstra udah belajar juga ya yang implementasi ya, yang menurunkan ke ke fungsional, kemudian ke operasional gitu. Nah, namun kemarin kan kita cuman belajar menurunkannya aja ya. Kalau strategi di tingkat korporatnya penetrasi pasar, maka di fungsional bagian marketing mesti ngapain, bagian HRD mesti ngapain, bagian keuangan mesti ngapain. Terus nanti operasionalnya bagaimana pelaksanaan konsep-konsep tersebut gitu. Nah, kalau di SPM tadi kan di operasional itu bagaimana pelaksanaan gitu ya, bagaimana si strategi fungsional itu dilaksanakan gitu. Nah, tapi ketika ada tadi kalimatnya bagaimana dilaksanakan gitu. Nah, ketika bagaimana dilaksanakan artinya kan itu sebetulnya masih berupa apa ya? Masih berupa perintah ya, perintah-perintah tertulis gitu. Oke, kamu misalnya penetrasi pasarnya di fungsionalnya promosi gitu. Nah, terus operasionalnya misalnya bikin event gitu ya, bikin event, bentuknya apa, promosi atau pemulat event. Nah, event itu kan ada, nggak cuman kita bilang oke bikin event terus oke eventnya jadi, kan nggak mungkin. Bikin event itu harus punya perencanaan, mesti punya apa namanya, ini siapa yang dihubungi, narasumber siapa, terus mungkin ada yang mau cari sponsor dan sebagainya. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan dilakukan dalam membuat event sebagai bagian dari promosi. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di membuat event itu kan mesti mesti dijamin bahwa event itu berjalan dengan baik, gitu ya. Mesti dijamin event itu kan berjalan dengan baik, gitu. Nah, ketika event itu tidak berjalan dengan baik, maka strategi di tingkat fungsional yang tadi promosi itu kemungkinan besar akan belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Nah, kalau belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik promosi, ya penetrasi pasarnya belum tentu bisa tercapai strateginya. Gitu, nah seperti itu. Artinya, SPM ini benar-benar lebih memfokuskan kepada memastikan gitu ya, memastikan supaya strategi fungsionalnya itu berjalan. Artinya bagian fungsional ini benar-benar membuat nanti rencana promosinya seperti apa, rencana penjualannya seperti apa, dan bagaimana mereka melaksanakan kegiatan penjualan, kegiatan promosinya itu,
gitu. Nah, memastikan. Jadi memastikan. Kata kerjanya terkesan mudah ya, tinggal dipastikan aja gitu. Oke. Ketika kita bilang itu memastikan gitu ya, dalam kehidupan kita banyak sekali ya hal-hal yang kesannya sudah direncanakan dengan baik dan itu akan terlaksana dengan baik gitu. Nah, tapi pas kita menjalani hari H-nya ternyata kenyataan tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, sehingga ini yang disebut dengan sistem pengendalian. Pengendalian itu artinya kan pengendalian, mengendalikan, menjamin, memastikan supaya apa yang sudah direncanakan itu bisa dilakukan dengan baik gitu. Nah, tanpa kita sadari, tanpa teman-teman sadari, sebetulnya dilakukan kemarin ketika bikin menurunkan ke fungsional, menurunkan operasional, itu kan sebetulnya masih rencana semua. Ya, sebenarnya masih rencana semua. Jadi ketika kamu membuat tugas, gitu ya, apa dengan semua perusahaan yang Anda pilih, gitu ya, Ultra misalnya. Ketika Anda menyarankan, gitu ya, Ultra bikin rencana fungsionalnya begini-gini, itu kan usulan ya, usulan gitu. Nah, ketika Anda membuat usulan, nah usulan itu kan ketika nanti dilakukan sama perusahaan yang bersangkutan gitu ya, setelah dilakukan sama perusahaan yang bersangkutan, si usulan itu kan harus dijamin supaya usulan itu dilakukan atau terlaksana gitu. Nah, SPM itu cara nanti teknisnya itu adalah mengukur atau mengukur supaya si rencana itu bisa dilaksanakan. Rencana-rencana di tingkat fungsional, rencana-rencana di tingkat operasional itu bisa terlaksana. Jadi memastikan kata kuncinya gitu ya di sana. Nah, makanya nanti kita akan lihat ada penyusunan anggaran, tapi ini kita bukan berarti belajar menyusun anggaran seperti di Akmen, bukan gitu. Karena kan ketika menyusun rencana fungsionalnya, kemudian menyusun rencana operasional, itu semua rencana kan nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan berapa biaya yang dibutuhkan atau anggarannya. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, terus nanti ketika dilaksanakan atau di operasionalnya yaitu bagaimana kita memastikan supaya operasionalnya itu berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, semakin bervariasi jenis perusahaan, ya akan semakin bermacam-macam sistem pengendaliannya. Ya, mungkin organisasi yang bentuknya jasa, ya, misalnya kantor-kantor pajak, kantor notaris, ya, kantor konsultan, dengan perusahaan-perusahaan yang bentuknya matriksnya itu struktur organisasinya matriks gitu ya, yang project base, nah itu akan lebih rumit lagi pengendaliannya, ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya, contoh yang paling sederhana bagaimana apa sih si SPM itu mengendalikan tuh seperti apa. Misalnya gini, visinya adalah sebuah perusahaan ya menjadi perusahaan produsen minuman kesehatan terkemuka. Menjadi perusahaan produsen minuman kesehatan terkemuka. Tentunya ketika dia mau mencapai visi misi ini, dia perlu strategi dong. Gitu ya. Nah, strateginya dia adalah melakukan strategi pengembangan produk. Ceritanya udah melakukan pestle, pakai alat-alat grand dan sebagainya, udah aja ini ceritanya, gitu ya, pengembangan produk. Gitu. Nah, tentunya ketika strateginya ada di sini, dia mesti bikin rencana tindakan, gitu ya. Oke, pengembangan produk, apa sih rencana tindakan yang mesti saya lakukan supaya pengembangan produk saya bisa sesuai gitu ya dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, dia melaksanakan survei gitu ya. Nah, artinya survei itu kan harus dipastikan supaya terlaksana. Ya, survei itu harus dipastikan supaya terlaksana. Kenapa? Kalau surveinya nggak terlaksana, kita nggak tahu kebutuhan masyarakat apa. Jangan-jangan pengembangan produk kita tidak sesuai gitu ya. Jadi kita perlu memastikan survei itu berjalan. Nah, artinya kita perlu menentukan ukuran gitu ya yang bisa menunjukkan bahwa survei kita itu berjalan. Nah, ini yang disebut dengan sistem pengendalian. Misalnya, surveinya nanti harus memberikan output atau hasil berupa rasa apa sih yang diinginkan sama konsumen, berapa harga yang diinginkan konsumen, kemasan apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini semua harus dipastikan ini tercapai
Itu. Kemudian surveinya misalnya ya, ini semua misalnya ya, misalnya waktunya harus dilakukan selama 1 bulan. Ternyata pas udah di jalan, ternyata 1 bulan belum beres surveinya. Nah, berarti kan